Alvin. Iya. Kak Alvin, kita kan udah kerja bertahun-tahun nih di dunia profesional kerja gitu. Kan sering banget nih, sekarang itu rame banget kalau misalnya orang-orang lagi pada bahas ordal. Nah, Orang dan itu, dalam. Iya, dan orang dalam. Dan itu tuh jadi hal yang cukup sensitif ya Kak ya di dunia pekerjaan gitu, dunia karyawan. Ketika misalnya dia mau masuk kerja ke perusahaan A, terus dia misalnya nggak keterima kerja, terus dia tahu ternyata saingannya adalah ordal. Nah itu kan termasuk yang cukup sensitif ya dan memicu emosi gitu. Nah kalau menurut kamu sendiri nih Kak, apa sih pendapat kamu soal adanya ordal ini kalau di dalam perusahaan? Kalau yang aku tahu selama ini kayaknya kalau yang bikin orang emosi itu kalau perusahaan swasta atau perusahaan keluarga kayaknya nggak terlalu nggak terlalu memicu orang lain yang nggak jadi masuk tuh emosi tuh kayak nggak gitu, kayak aku belum menemukan banyak case itu gitu kalau perusahaan swasta. Tapi kalau kayak mau masuk BUMN, ASN, itu kan kementerian lembaga. Nah, itu tuh kayaknya bikin satu rame secara pemberitaan, kedua kayaknya orang-orang sekitar aku juga yang nggak bisa masuk BUMN itu atau dinas itu gara-gara ordal tuh cukup emosi gitu loh. Itu sih. Jadi kayak kalau di lembaga-lembaga BUMN, ASN itu tuh ini ya cukup sensitif gitu. karena itu kan mereka pakai uang rakyat ya. Tapi kalau menurut aku sih Kak, ordal itu tergantung konteksnya. Jadi kalau Konteks misalnya yang gimana nih? Misalnya di perusahaan swasta pun kalau si ordal ini menurut aku emang kompetitif dan maksudnya dia mempunyai skill yang emang oke gitu. Karena kan kalau kita tahu nyari kerjaan sekarang nggak gampang gitu. Nah, bahkan orang yang keluar di luar negeri itu bahkan balik ke Indonesia bisa susah juga nyari kerjaan. Menurut aku ketika si orang ini punya skill yang mumpuni untuk bisa masuk satu perusahaan dan memang dia membutuhkan orang dalam untuk bisa bekerja di situ, maksud aku tuh nggak masalah kalau skill dia oke. Nah yang menyebalkan adalah ketika maksudnya kompetitor kita ini ordal cuman karena dia ponakan siapa atau dia anaknya siapa dan nggak punya skill itu itu kayak Kita yang kerja capek-capek, dia dapat gaji gede, terus dia naik jabatan. Iya sih. Itu tuh ngeselin sih. Iya yang kayak Aku tuh pernah nemuin satu case ya. Jadi ada satu kantornya temen aku, ada tiba-tiba ada sekelas manajer tuh masuk, jadi ada manajer baru lah gitu. Manajer itu baru, tapi katanya orang bawaan dari bos di perusahaan itu gitu. Yang jadi kasihan itu yang jadi anak buahnya jatuhnya. Karena orang itu tidak berkompeten di situ, akhirnya anak buahnya tuh bekerjanya double, mengerjakan pekerjaannya sendiri dan mengerjakan pekerjaan orang itu. Nah bener, jadi itu yang biasanya dulu dikerjain sama manajernya yang lama pindah, jadinya justru manajer baru nggak mengerjakan pekerjaan manajer lama. Itu maksud aku ordal yang menyebalkan. Jadi masalah ordal ini sebenarnya tergantung si kompeten orang ini atau tidak kan. Bener. Kemarin tuh aku sempat buka di Threads nih Kak soal ordal ini. Nah ini ada satu komen Kak. Enggak apa-apa. Si namanya Bang Bos. Nah, untuk punya ordal juga perlu usaha loh kata dia. Dibutuhin waktu membangun networking, trust, sama accountability. Jangan dipikir membuat jaringan ordal nggak ada effort, benar. Banyak ordal juga nggak mau mempertaruhkan reputasi di kantor demi bantu orang yang nggak kompeten. Pengecualian di BUMN kali ya. Nah itu. Nah ya pengecualian mungkin. Benar kan yang kita bahas. Jadi emang sebenarnya ya itu masalah ordal tuh kayak tergantung sih orang ini kompeten apa enggak gitu. Iya. Nah terus habis itu tapi juga benar tadi, untuk punya ordal itu juga kadang nggak gampang. Iya benar. Jadi biasanya nih kalau di kantor sebelumnya itu
anak-anak magang kan deket nih dengan orang-orang kantor. Akhirnya biasanya, tapi ini perusahaan swasta ya konteksnya ya. Anak-anak magang di perusahaan swasta karena udah deket sama orang-orang kantor, biasanya setelah mereka lulus nanti bisa tuh kerja di perusahaan Iya, itu. iya. Itu kan karena ketika mereka berkuliah, mereka magang, membangun relasi, baru akhirnya iya, benar. diterima. Itu Nah. kan sebuah usaha juga ya. Iya, tapi to be honest, aku tuh dulu juga pernah pakai ordal Kak ketika aku magang. Jadi Oke. dulu di kampus aku di semester 5 aku harus magang. Terus aku kemudian mencoba untuk magang di salah satu TV yang satu benar-benar populer gitu. Nah, kenapa aku bisa mendapatkan di sana? Karena ketika produser ini jadi bikin acara di kampus aku, kemudian aku menjadi panitianya untuk membantu acara dia. Akhirnya terbentuklah networking. Nah, kemudian dia aku mengajukan lah apakah di TV ini membuka lowongan magang. Terus karena aku udah kenal dia, akhirnya dia memasukkan aku. Tapi maksud aku karena aku tuh selalu berpikir gini Kak, karena aku dibantu oleh orang ini, aku nggak mau mengecewakan dan nggak bikin dia malu. Benar, Jadi benar. ya selama aku magang, aku do my best gitu loh, kayak mengerjakan semuanya dengan baik, dengan disiplin. Jadi orang yang ngebawa aku ini nggak malu, Nggak malu. ketika bawa kita ke perusahaan itu, ya nggak sih? Bener. Next ada siapa Kak namanya? Ada Dika Dismo. Semoga ini bukan suzon. Dari situ aja. Rasanya yang punya jaringan ordal lebih gampang tembus assessment atau kartap. Tapi ini bukan saya loh kakak. Nah, Ini gimana nih menurut kamu Kak? tembus assessment Tapi itu yang mungkin emang Iya, kebanyakan orang kayak gitu. Mungkin karena dilihat juga kinerjanya. Tapi kita nggak tahu sih. Memang ada perusahaan yang emang orang-orangnya fair. Ada perusahaan yang emang ya kamu tahu sendiri karena Iya. karena dia adalah anak atau sepupu siapa, ponakan siapa gitu kan juga ada yang nggak fair. Nah mungkin yang dia pikir kayak gitu adalah mereka yang nggak fair gitu ketika Iya. dia nggak kompeten. Kok asesmennya langsung jadi kartap, kok gue udah 2 tahun nggak kartap. Cuma ya lagi-lagi mungkin kita bisa gitu karena maksudnya kita bisa melihat nggak masalah nih yang ada ordal ya, karena kita lihat dari sisi positifnya kali ya Teh. Iya, karena kita orangnya harus berpikir positif gitu loh. Aku sempat bikin utas gitu di thread, tapi aku itu sebenarnya pertanyaan karena aku ragu benar atau enggak. Apa tuh? Jadi setiap kampus itu kan biasanya punya alumni. Ya. Misalnya kamu kuliah di Brawijaya, alumni Universitas Brawijaya, atau yang terkenal UI, ILUMI, Ikatan Alumni UI, Kagama itu mana? UGM ya? UGM. Nah ya kayak gitu-gitulah. Nah ternyata itu juga salah satu cara yang works untuk mendapatkan pekerjaan pertama bagi para mahasiswa. Ya. Jadi di thread itu aku bikin pertanyaan. Pertanyaannya adalah dapat kerja dari senior alumni kampus itu bener adanya nggak sih? Nah, 20-an orang tuh ngejawab iya bener yang cuma misal nih aku baca nih ya. Ada namanya Agil nih, dia itu dapat rekomendasi pekerjaan dari dosennya. Nah, jadi karena dosennya mungkin mengajar dia dinilai baik, akhirnya direkomendasikan pekerjaan sama dosennya. Meskipun setelah direkomendasikan mungkin hasil keputusannya tergantung kemampuan dia ya, tapi itu. Terus habis itu ada ini orang namanya Kiki. Dia itu 3 kali kerjaan ganti-ganti itu dapat karena ditawarin sama ikatan-ikatan alumni seperti itu gitu. Terus habis itu ada yang mana ya tadi bilang, jadi dia bukan pekerjaan sih ini, lebih kayak ke project-project gitu. Itu yang dapat dari senior-seniornya. Itu ada juga. Nah, terus habis itu ada mana lagi? Oh, ini ada namanya Jejak Zian. Dia tuh bilang bener, apalagi kalau alumninya udah punya nama baik di perusahaan, rekomendasi dari senior sering jadi pintu masuk dan CV lebih diperhatikan, bahkan langsung dipanggil interview. Tapi ujung-ujungnya tetap kemampuan kita yang nentuin lolos atau enggaknya. Nah, gitu. itu yang dari tadi kita bicarakan kan Kak. Sebenarnya ordal sebenarnya
jujur Kak, in this economy Iya, ordal tuh kita tuh butuh banget, tapi maksudnya ordal yang kita maksud adalah relasi dan koneksi ya. Nah, terus habis itu jangan sepelekan kayak hubungan pertemanan di komunitas atau yang memang Ya. mungkin awalnya nggak ada unsur pekerjaan nih. Misalnya kamu join olahraga lari misalnya, atau mungkin ikut taekwondo misalnya. Nah, itu kan nggak ada hubungan sama pekerjaan. Tapi bisa jadi berapa tahun ke depan justru mereka yang ternyata gue butuh rekanan ini nih, atau ini ada loker di ini nih yang kayak gitu. Iya, relasi tuh ikut komunitas itu bener banget. Bener, Yang iya. suka padel, ikut padel sepeda yang kayak gitu, itu bisa nambah relasi-relasi sih itu. Nah, cuman sebelum kita tutup, aku berpesan sih, maksudnya kepada orang-orang yang memang menggunakan ordal ataupun koneksi untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan, kementerian, lembaga ataupun BUMN gitu. Maksud aku, please lah, orang ini tuh udah menjual reputasinya untuk memasukkan lo ke dalam perusahaan itu. Iya. Tolong dijagalah nama baiknya. Bener. Kayak lo kerja yang benar, jangan jadi Iya. beban teman kantor lo gitu. Tahu diri, tingkatin value. Tingkatin value, tunjukin kerja yang bagus, jangan jadi beban gitu. Nah, kalau kakak apa nih? Sama, jadi sebelum lo punya ordal atau udah punya ordal atau belum punya ordal, tetap tingkatin value. Jadi buat orang yang membantu kita dalam bentuk apapun tuh nggak kecewa Itu. gitu. Terus juga nggak disepelekan gitu, walaupun misalnya ini disepelekan, iya dia masuk gara-gara ponakannya si A, ponakan si B, tapi kalau ternyata kinerja lo bagus ya orang bakal diem. Iya, makanya Gitu. tunjukin gitu. Dan terus habis itu juga kalian positive thinking aja. Kalau misalnya kan ada orang-orang yang masuk ya ordal, ya jangan langsung dijudge, oh dia jelek nggak bisa kerja, bukan itu. Siapa tahu dia punya potensi lain kayak gitu. Pokoknya buat para pencari kerja, kita semangat ya Kak ya. Kedepannya semoga kalian cepat mendapatkan kerjaan yang lebih baik. Yang ada di masa kuliah semangat belajar, bikin relasi dengan teman-teman di kuliah ya. Oke, dadah. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.